Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel ya guys. Di sini di channel Mandalika Garden. Hari ini kita akan membahas tentang analisis budidaya timun guys. Ini ya termasuk budidaya timun, cuman ini adalah teknis guys. Jadi kali ini saya akan bicara dengan tema kapan atau musim kapan ya, musim apa yang terbaik untuk menanam timun. Jadi tetap di sini ya guys, di channel Mandalika Garden ini apa ya guys, adalah pengalaman empiris saya guys, pengalaman apa ya, karena saya sering menanam. Jadi teman-teman ini kan kalau mau menanam itu bulan apa yang terbaik atau saat apalah harga akan tinggi. Jadi di sini kita akan bahas guys, tentu saja ya dengan pengalaman empiris saya lah. Jadi mungkin teman-teman juga atau lain daerah punya pengalaman lain yang monggo. Ini intinya saya berbagi guys, yang tujuannya untuk menjadi perbandingan referensi. Jadi tetap di sini ya guys, di channel Mandalika Garden. Tolong dibantu ya, di support channel ini karena channel ini masih channel kecil lah. Jadi biar bisa berkembang lah. Jadi tetap di channel Mandalika Garden, like, share dan subscribe jangan lupa. Let's go, kita ikuti videonya ya guys. Jadi jika ada pertanyaan kapan ya musim terbaik untuk menanam timun guys, jadi jawabannya kalau menurut saya, ini versi saya guys, ini versi kami atau sesuai dengan pengalaman saya. Jadi musim terbaik untuk menanam timun itu adalah masa transisi guys, masa transisi ya, tentu ada dua ya. Jadi transisi itu ada dua ya, transisi dari penghujan ke kemarau atau ke musim panas, dan sebaliknya dari musim panas ke musim hujan. Jadi yang pertama ya guys, ini yang pertama dari musim kemarau ya, dari musim hujan lah ke kemarau. Ini transisi pertama ini tentu di bulan 3 sampai 4. 3 dan 4 ini kalau menurut saya memang yang terbaik yang ini guys. Jadi karena apa? Ini kan apa ya, panasnya tidak terlalu panas, kemudian 2 hari panas sampai 1 hari hujan. Ini masa yang terbaik buat teman-teman. Jadi kalau ditanya masa yang terbaik ya ini masa transisi dari hujan ke apa ini ya, ke masa panas guys, atau musim kemarau. Ini yang pertama. Yang kedua ya, yang kedua ini sebaliknya, masa transisi dari kemarau ke musim hujan. Ini tentu di bulan 11 guys. Jadi bulan 11, cuman untuk tanggal-tanggalnya kita susah memprediksinya guys. Jadi ya apa ya, kembali ke wilayah masing-masing karena belum tentulah mungkin di sini ya, di Jawa, terutama di Jepara, Jawa Tengah, mungkin di luar Jawa atau yang lain mana belum hujan dan sebagainya. Intinya kalau menurut saya ya, sebetulnya kan tanda-tanda masih sudah ada guys. Artinya kalau sudah ada hujan 1-2 kali kan artinya kalau di musim kemarau sudah ada hujan dan sebagainya. Ini berarti kan sudah mendekati musim transisi atau masa akan datang musim penghujan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini masa yang terbaik guys. Ini masa tentu apa ya, kita belum menganalisis tentang nanti harganya dapat tinggi tidak ya. Ini apa ya, analisis market ini nanti dulu lah. Jadi itu tadi guys ya, ada dua guys dari masa transisi ya, dari transisi hujan ke kemarau dan kemarau ke hujan. Nah di musim di tengah-tengah ini gimana ya? Kalau saya pribadi juga menanam guys, sebetulnya di musim bulan 7, 8, 9 nih kalau saya juga menanam. Apakah itu apa susah atau gimana? Kalau menurut saya ya, petani itu kan memang harus mempunyai tantangan lah. Dengan tantangan seperti itu nanti kita bisa, taruh bahasanya akan taruh anak sekolah menjadi pintar dengan sendirinya. Kalau apa ya, menanam ada rintangannya dan sebagainya, ini nanti kita akan menjadi pintar tersendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama ya guys, yang tentang masa yang terbaik atau musim yang terbaik itu adalah masa transisi dari hujan ke panas dan dari panas ke hujan. Itu yang pertama. Yang kedua guys, ini masalah marketing lah. Jadi petani Indonesia itu kalau menurut saya itu luar biasa hebat ya guys. Kenapa saya sebut seperti itu? Jadi karena petani Indonesia ini kan tidak ada jaminan harga dari pemerintah guys. Artinya tidak ada HPP atau yang dijamin. Kalau HPP-nya 3.000, nanti kalau tidak mungkin di backup dari pemerintah, tidak ada. Jadi hebatnya petani Indonesia itu apa? Selain bertarung dengan hama, dengan budidayanya, dia juga bertarung dengan market atau pasar. Seperti itu. Jadi ini pengalaman saya lah. Kalau ya menurut saya ya apa ya, pengalaman ironis.
Jadi kali ini saya akan membahas guys tentang apa ya, musim atau apa tanaman yang kira-kira dapat harga tinggi itu kapan. Jadi ini ini pengalaman saya. Ini kalau menurut saya guys, ini biasanya ya. Jadi prinsip dasarnya kalau apa ya, market itu kan ketika banyak barang tentu akan jadi murah, itu prinsip dasarnya. Jadi kalau menurut saya guys ya, ini secara umum ya. Jadi secara umum kalau menurut saya, jadi menanam timun yang harganya baik itu biasanya menanam di awal puasa. Jadi teman-teman ini ya guys, menjelang puasa itu tanam saja, itu biasanya harganya tinggi. Jadi kenapa? Karena di bulan puasa itu timun harganya jatuh. Ya, timun itu rumusnya kalau dari jatuh setelahnya itu biasanya harganya tinggi. Kenapa timun di bulan puasa itu harganya jatuh? Ini kan kebiasaan orang Indonesia ya guys. Orang Indonesia itu kalau bulan puasa ini kelasnya makannya itu bukan timun guys. Lebih dari itu, karena makanya seingat saya itu tani sekitar 6 tahun guys. Jadi bulan puasa itu pasti harganya jelek. Kenapa seperti itu? Iya itu. Karena orang Indonesia itu kalau bulan puasa itu malas makan timun. Enggak kelasnya, enggak level mungkin. Kelasnya masih semangka melon. Karena buat es buah ya. Jadi kalau kelasnya timun ini enggak kelas. Ini yang pertama. Jadi saya itu biasanya nanam terbanyak itu menjelang puasa guys. Jadi mungkin puasa kurang 1 minggu biasanya saya nanam. Itu biasanya kena harga tinggi guys. Cuman kebiasaan seperti itu kan bulan puasa itu kan agak biasanya ke psikologis petani yang malas-malasan guys, karena puasa-puasa nanti bekerja seperti itu. Jadi ini yang pertama guys. Jadi menjelang puasa atau setelah lebaran ini biasanya harganya tinggi. Ini nggak tahu lah, mungkin karena efek puasa nggak makan, kemudian ini balas dendam terhadap makanan, kemudian makannya lah. Cuman biasa pengalaman saya seperti itu guys. Ini yang pertama. Yang kedua guys, ini menanam ketika orang lain tidak menanam, artinya susah menanam guys. Jadi sebetulnya rumus dasarnya kalau saya guys, kalau mau menanam timun biasanya survei kecil-kecilan guys. Survei di beberapa tempat ya, lokal saja lah. Artinya di sana ada menanam, di sana tidak menanam. Karena timun itu sangat cepat, 1 bulan bisa panen. Jadi biasanya saya tuh menanam itu ketika orang lain tidak menanam, atau jadi sesudah atau sebelum orang lain menanam gitu. Jadi biasanya kalau bulan 1 itu biasanya saya menanam. Orang kan banyaknya menanam kan bulan 2, bulan 3. Saya tuh bulan 1 akhir tuh sudah menanam. Artinya ketika orang lain belum panen, saya sudah panen. Jadi saya tuh biasanya kalau triknya ingin mendapat harga tinggi itu menyelisih teman-teman menanam. Makanya saya sering punya jargon bahwa saya itu petani aliran sesat. Jadi petani ketika orang lain tidak menanam, saya menanam. Ketika orang lain menanam, saya tidak menanam. Seperti itu teman-teman. Biasanya harga tinggi. Jadi buat teman-teman yang ini guys ya, bulan 1 guys, saya itu biasanya menang bulan 1. Cuman bulan 12 saya tidak pernah. Satu pun kali tidak pernah dari 6 tahun saya bertani. Bulan 1 akhir tanggal 25, karena itu sebetulnya masih ada hujan. Kalau di Jepara itu hujannya itu masih lebat sebetulnya. Cuman karena saya itu kan tidak nah ini gagal nggak masalah. Saya itu kan karena tanamnya memang suka eksperimen, jadi biasanya tanaman gagal nggak masalah. Jadi biasanya saya itu memang bulan 1 itu tanam guys. Itu biasanya curah hujan masih agak tinggi. Cuman nanti ketika berbunga dan sebagainya ini saya lebih panen lebih awal dari orang-orang yang panen. Biasanya harganya masih tinggi itu guys. Jadi ini yang kedua. Di bulan 8, bulan 9 itu biasanya saya menanam. Itu biasanya harganya tinggi. Kenapa? Itu kalau di tempat saya itu banyak orang-orang punya gawe, punya hajatan rumah, punya hajatan ya guys. Kalau bahasa Jawa itu duwe gawe itu biasanya hajatan pernikahan dan sebagainya ini biasanya harganya tinggi. Dan analisis yang lain itu memang kalau di musim kemarau itu kan memang lokasi-lokasi yang benar-benar ada airnya. Jadi tidak semua lokasi bisa ditanami. Jadi biasanya kena mahal seperti itu. Kemudian yang ketiga guys, ini biasanya bulan 11 guys. Bulan 11 itu sebetulnya orang ini jarang menanam sebetulnya. Cuman kalau saya bisa menanam guys. Kemarin yang 2020 juga masih dapat harga bagus. Jadi saya menanam tanggal 11 bulan 11 guys. Tahun 2020 itu hasilnya bagus kan. Dan harganya juga bagus. Kenapa seperti itu? Karena memang biasanya orang-orang ini belum terpikir untuk menanam guys. Karena emang kemarau luar biasa itu sebetulnya. Di awalnya tuh memang
luar Kemaro. Cuman kalau di tengah perjalanan nanti sudah hujan guys. Jadi seperti itu teman-teman. Ini nanti kalau saya teruskan akan panjang sekali guys. Ini sebetulnya sekedar pengalaman saya lah. Jadi masa yang terbaik untuk menanam timun seperti apa ya. Kemudian dari sisi apa ya tadi sisi waktu atau musimnya, kemudian dari sisi market atau harga pasarannya, itu pengalaman saya. Nanti apabila ada ini guys ya pertanyaan atau unek-unek atau apa, silakan komentar lah di kolom komentar. Jadi terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.